Universitas Airlangga yang diselenggarakan secara daring. Kami beritahukan bahwa beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Acara ini dapat diakses melalui aplikasi Zoom dan ditayangkan juga secara live di YouTube channel FEB Unair Official. Untuk itu, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Rudi Purwono, Staf Wakil Dekan 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Bapak M. Khairul Mubin, SEMSC, kemudian yang kami hormati untuk dua pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Trisiwi Agustina, SEMSC. Beliau adalah dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, pengasuh mata kuliah kewirausahaan. Beliau juga pakar usaha kecil menengah dan aktif di Pusat Pembinaan Karir, Kewirausahaan, dan Hubungan Alumni Universitas Airlangga. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Edwardus Bimo Aksono Heru Pradoto, DRH MKes. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Hewan. Dan tentu saja yang kami cintai, mahasiswa-mahasiswi semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkah dan limpahan rahmatnya pada pagi hari ini Selasa 6 Oktober 2020 kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti dan menyaksikan bersama acara Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang diselenggarakan secara daring. Sebelum melanjutkan acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Dwi Inama Wahyu Lestari untuk memandu acara pada pagi hari ini hingga berakhirnya acara. Baik hadirin mahasiswa-mahasiswi peserta sosialisasi program kreativitas mahasiswa tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang diselenggarakan secara daring yang kami muliakan. Mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap sempurna dan kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan langsung dilanjutkan dengan himne Airlangga. Dipersilahkan.
kasih Bapak Ibu, hadirin mahasiswa-mahasiswi peserta acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang diselenggarakan secara daring. Memasuki acara selanjutnya, mari kita ikuti dan kita dengarkan bersama sambutan yang akan dibawakan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Untuk itu, kepada Dr. Rudi Purwono, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepada para pembicara yang pada hari Selasa siang ini bersedia memberikan materi tentang PKM, yaitu Bapak Bimo dan Bu Siwi. Terima kasih Pak, Bu, atas kesediaannya untuk memberikan materi pada hari ini. Yang kedua, kepada Bapak Hoirul Mubin sebagai staf Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Airlangga yang berkenan mendampingi pada kegiatan hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, pada siang hari ini, ya, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2010, kita bersama-sama bisa hadir dalam forum yang sangat penting bagi kita secara pribadi, ya, Anda sebagai mahasiswa dan sebagai institusi Fakultas Ekonomi dan Airlangga, kaitan dengan pengenalan, ya, secara dalam, ya, kalau tadi Bu Ina menyampaikan sosialisasi, kalau saya sih menyampaikan pengenalan secara dalam terkait dengan program kreativitas mahasiswa, ya, PKM tahun 2020. Ya. Jadi saya terima kasih banyak ini kepada rekan mahasiswa. Kalau lihat dari partisipan sini sekitar 300, ya. Jadi harapan kami sebagai pembina di Fakultas Ekonomi Bisnis berharap besar bahwa program kreatif mahasiswa ini memberikan banyak manfaat pada diri kita sebagai mahasiswa, ya, dan kita sebagai institusi untuk melihat betapa pentingnya, ya, program ini untuk membawa nama besar, ya, Airlangga di level nasional. Ya. Pak Bimo dan Bu Siwi ini sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa terkait dengan PKM. Jadi saya harapkan kepada semuanya yang ada di sini, rekan mahasiswa, untuk bisa memperhatikan sebaik mungkin, ya. Semua aktivitas sementara dihentikan dulu. Anda bisa fokus kepada Pak Bimo dan Bu Siwi dalam memberikan penjelasan nanti. Kemudian diperjelas bila ada sesuatu yang ditanyakan untuk disampaikan pada forum ini juga, ya. Semua unek-unek yang terkait dengan aspek PKM tanyakan kepada Pak Bimo dan Bu Siwi. Saya berharap bahwa masa FIB itu mempunyai ide yang sangat luar biasa, ide yang brilian untuk yang bisa, ya, dituangkan di dalam proposal PKM. Di sesi pertama ini adalah dari Prodi, Pak, Manajemen dan Ekonomi Islam, ya. Manajemen dan Ekonomi Islam. Nanti kita harapkan semuanya bisa berinteraksi, ya, dengan Prodi baik akuntansi, EP maupun dengan prodi lain dari fakultas lain, ya, untuk bersama-sama menuangkan suatu gagasan, ya, gagasan yang menurut kita semuanya itu akan sangat penting bagi kemajuan Indonesia, ya. Jadi ini suatu bentuk tantangan yang luar biasa bagi kita semuanya, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa, untuk membuat suatu ide yang original. Ya. Artinya bahwa dengan ide yang bagus ini, itu bisa membuat sesuatu perubahan di masa depan. Begitulah harapan besar yang saya sampaikan di sini kepada semua mahasiswa untuk bisa mendapatkan, ya, materi yang terbaik dari Pak Bimo dan Bu Siwi, kemudian mengaktualisasikan dalam bentuk ide-ide yang kemudian nanti didiskusikan, ya. Pak Mubin, ya, sebagai staf Wakil 1 jadi sudah nanti mengkoordinasikan terkait dengan kemungkinan saudara-saudara mahasiswa itu nanti berkomunikasi dengan pembimbing siapa, ya, sehingga nanti bisa dilakukan proses pembimbingan secara intensif.
tidak menutup kemungkinan juga nanti kalau ada sesuatu hal bisa disusulkan juga langsung kepada Pak Bimo dan Bu Siwi. Ya. Untuk itulah kami sebagai pimpinan Fakultas Ilmu Erlangga mengucap terima kasih kepada Pak Bimo, Bu Siwi di kesibukannya masih bisa memberikan penjelasan ya secara dalam terkait dengan PKM di tahun 2020 ini. Kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa, terima kasih banyak atas kesediaannya ya. Di antara juga Anda kesibukan belajar pada hari ini. Anda masih ada waktu sekian menit untuk bisa mendengarkan penjelasan terkait dengan PKM. Semoga penjelasan yang singkat dari Pak Bimo itu bisa memberikan, Bu Siwi bisa memberikan banyak pencerahan terkait dengan program kreatif mahasiswa tahun 2020. Mohon nanti Pak Mubin ya dikoordinasi dengan baik segala sesuatunya terkait dengan PKM ini. Kita berharap FEB tahun 2020 ini bisa memberikan proposal yang terbanyak juga ya. Siap, Pak Rudi. Kami juga berkualitas sehingga kita bisa berkontribusi terhadap Universitas Erlangga dalam mencapai atau mengukir pelaksanaan PKM tahun 2020 ini sebaliknya. Kemudian sukses selalu kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Ya, silakan Bu Ina dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Rudi Purwono atas sambutannya. Dan hadirin mahasiswa-mahasiswi peserta acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang diselenggarakan secara daring yang berbahagia, memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu materi sosialisasi dari program kreativitas mahasiswa tahun 2020. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Trisiwi Agustina, SEMSI. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ina atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih kembali Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya terus ya supaya tetap semangat. Pak yang terhormat Pak Rudi Purwono, yang terhormat Pak Khairul Mubin, yang terhormat jajaran dari teman-teman jajaran dari Bapak Ibu kemahasiswaan dan juga mungkin yang sudah ada di sini Pak guru saya Pak Edwardus Bimo yang nanti juga akan memberikan sosialisasi tentang PKM, dan tentunya juga saya sapa dulu teman-teman mahasiswa yang ada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis yang sekarang hadir pada sosialisasi begitu. Nah, teman-teman semua, ini adalah kali kedua saya menyampaikan sosialisasi dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Itu jadi terakhir adalah hari Minggu, itu yang pertama. Lalu yang sekarang adalah di fakultas dari kemahasiswaan yang mengadakan. Akan tetapi teman-teman, ini kan adalah membicarakan hal-hal yang sifatnya kulit ya. Nanti kalau kalian misalnya ada yang nggak ngerti, boleh kalian kemudian secara berkelompok untuk kemudian bisa menghubungi saya. Toh teman-teman sekarang sudah punya kakak-kakak pembina, pendamping ya, kakak-kakak pendamping. Sampaikan pada kakak pendampingnya, mumpung saya dalam kurun waktu seminggu ini saya ngajar, saya tidak terlalu banyak. Jadi bisa teman-teman, tapi ya nggak satu-satu kelompok gitu ya, artinya adalah mendiskusikan tentang ide kalian gitu ya. Nah teman-teman semuanya, saya mohon maaf dulu Bu Ina, waktu saya berapa lama?
Bu Ina, waktu untuk saya berapa lama? Iya, hanya setengah jam Ibu materi jenengan. Nanti kalau kurang lebih kurang 5 menit saya dikasih tahu ya. Injih, baik Ibu. Baik Ibu. Baik, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan yang hari Minggu, akan tetapi ini ada tambahan-tambahan gitu teman-teman semua. Nah, nantinya tentang PKM itu sendiri akan disampaikan oleh Dr. Bimo gitu ya. Beliau adalah juga guru saya gitu, yang akan memberitahu secara lebih gamblangnya begitu tentang PKM itu bagaimana. Saya hanya memberikan praktisnya saja teman-teman ya. Kalau dari Bu Siwi praktisnya saja. Jadi ini adalah ide-ide untuk proposal PKM bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi teman-teman, mengapa saya mengambil ketika disosialisasi saya mengambil judul ini, karena teman-teman biasanya ketika teman-teman mengusulkan PKM itu akan mengumpul, padahal kan nggak boleh ya, kerumunan sekarang nggak boleh ya. Oh ya, kalau kerumunan orang nggak boleh gitu ya. Sering banget sibuk. Nah, makan mengumpul pada PKMK, PKM kewirausahaan. Nah, padahal teman-teman tuh punya menu yang sebenarnya banyak, gitu ya, banyak sekali. Nah, oleh karena itu saya hanya memberikan insight saja bahwa kalau ternyata kita itu sangat potensi untuk kita mengusulkan PKM Soshum, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kita juga sangat potensi untuk mengumpulkan, kalau PKMK udahlah ya, udah pasti gitu. Lalu kemudian PKMM itu juga sangat memungkinkan. Apalagi? Oh, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Bimo. Pak Dr. Bimo, saya mulai dulu, mohon izin ya Pak Bimo. Pak Bimo. Saya lanjut ya Pak Mubin ya. Oke, monggo. Lalu kemudian ide-idenya itu katakanlah kalau PKMAI, mungkin banget gitu teman-teman, mungkin banget gitu. Tetapi semuanya teman-teman, karena ini adalah suatu sebenarnya bagi teman-teman maba, saya tahu banget kalian pasti merasa, aduh baru seneng-senengnya jadi mahasiswa baru, masih seneng-senengnya euforia, masih kuliah minggu kelima, udah disuruh bikin PKM, nggak ngerti mana-mana, nggak ngerti kemana-mana. Nah, tetapi ini adalah teman-teman semuanya adalah merupakan sarana teman-teman belajar membuat yang namanya penulisan ilmiah. Sarananya di sini. Karena nantinya di setiap tugas-tugas itu, teman-teman juga akan dituntut untuk melakukan dengan standar penulisan ilmiah. Nah, lalu kemudian di dalam penulisan ilmiah, itu nggak sebebas kita kalau bikin caption di Instagram. Kayak gitu. Jadi itu ada aturan-aturannya. Nah, aturan-aturan itu yang tadi saya sampaikan ada syarat dan ketentuan berlaku. Begitu teman-teman semuanya. Nah, berikutnya adalah teman-teman semuanya, kalau saya sebentar. Nah, teman-teman semuanya, kalau saya menyampaikan ini, teman-teman semuanya, sebenarnya teman-teman, kenapa sih kita itu, kalian ini harus mengikuti gitu ya. Bahkan kemudian ini sebenarnya manfaat untuk kalian. Apa sih menariknya PKM? Nah, teman-teman semuanya, teman-teman di mahasiswa angkatan 2020 itu pas kebetulan yang namanya Mas Menteri itu punya yang namanya kebijakan kampus merdeka. Di mana teman-teman itu ketika teman-teman menuntut ilmu yang namanya nilai, artinya proses kuliah itu tidak hanya dipenuhi ketika teman-teman itu ada di bank mengikuti perkuliahan saja, tetapi ketika teman-teman beraktivitas ilmiah seperti mengikuti kegiatan PKM ini atau kegiatan-kegiatan kompetisi nasional, itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagaimana teman-teman itu nanti juga mendapatkan nilai atau juga mempertimbangkan dari artinya teman-teman itu bisa dikonversikan ke nilai dari teman-teman semua. Coba bayangin kalau sekarang di semester 1 aja kalian lolos didanai secara nasional
bukan seleksi internal loh ya, bukan seleksi internal UNER, lolos didanai secara nasional, katakanlah di PKMK di sini, teman-teman itu paling tidak nilainya bisa dikonversinya adalah ke mata kuliah kewirausahaan atau ke mata kuliah metodologi penelitian atau ke mata kuliah terkait, sorry itu PKL ya, itu typo, mohon maaf, PKL. Nah kalau di rasanya kalau di S1 FEB nggak ada PKL ya, mungkin itu di teman-teman vokasi, itu teman-teman akan dikonversikan ke itu. Nah, apabila teman-teman mengirimkan pada PKM penelitian, katakanlah kalau kita ini di sosial humaniora, berarti PKM soshum, lolos didanai, lalu teman-teman mengirimkan katakanlah, mohon maaf itu juga typo juga, PKM artikel ilmiah, teman-teman itu nilai skripsinya itu dikonversi dengan nilai A. Semester 1 kalian udah punya tabungan. Kayak gitu. Apa enggak menarik ini? Gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk PKMM, karena ini adalah tentang suatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, maka kemudian ini akan dikonversi pada nilai KKN, teman-teman semua. Auto A loh, kayak gitu. Wah, udah kelihatan mata nih, kayak gitu. Dan ini baru di tahun 2020, akan tetapi siapa yang bisa mengajukan? Ya tentunya mahasiswa yang masih aktif. Kayak gitu, jadi angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, monggo saja untuk mengikuti. Ini adalah terbuka lebar. Bayangin nih teman-teman nih, ini adalah konversinya yang tidak ada pada PKM tahun sebelumnya. Begitu ya. Nah, ini didasarkan pada apa? Itu di samping sini sudah saya sampaikan, Kampus Merdeka Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 23 tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020. Gitu ya. Lalu berikutnya, teman-teman semuanya, kalau kita ngomongin tentang topik PKM nih, mungkin kalian kan akan mikir, lalu siapa ya, kayaknya nggak punya idea deh Bu, kayak kemarin waktu saya ngajar di ekonomi Islam, kayak gitu juga, mungkin saya juga ketemu dengan teman-teman di manajemen, sudah punya ide belum mau ngirim apa, kayak gitu, mau ngikut yang apa, masih no idea deh Bu. Oke, sekarang jadi gini teman-teman. Yang namanya topik PKM itu 3 tahun terakhir kalau saya amati itu adalah berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kayak gitu. Jadi di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada 17 topik ini. Nah, teman-teman silahkan bermain pada memilih topik-topik ini tentunya yang disesuaikan dengan keilmuan teman-teman. Katakanlah kayak gitu. Nih, di sini ada teman-teman manajemen ya. Di teman-teman manajemen saat ini mendapatkan mata kuliah berpikir kritis kreatif. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada pada mata kuliah kalian itu ada di pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. Jadi nggak ada alasan kalau kalian misalnya no idea. Kalian bisa menindaklanjuti dari mata kuliah kalian BKK itu untuk dijadikan ide dasar PKM. Mau kemudian mau ikut PKMK boleh, mau ikut PKMM boleh gitu. Karena toh kalian sudah mengambil, udah ada 3 hal dari pembangunan berkelanjutan yang itu sinergi dengan mata kuliah BKK. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah, nah ini saya mau menyampaikan kebahagiaan saya dulu nih teman-teman. Ini yang berhubungan dengan ini. Seminggu yang lalu, sekitar hari Minggu, 2 minggu yang lalu, mohon maaf, bukan seminggu yang lalu, itu UNER mendapatkan kabar gembira, diantaranya adalah Mbak Ayu Maharani, itu mahasiswa manajemen angkatan 2017, itu berhasil memenangkan terbaik nasional pertama untuk perencanaan bisnis dengan aspek SDG. SDG itu ya perencanaan berkelanjutan tadi. Ini adalah kegiatan yang dilakukan sama dengan PKM, yaitu diadakan oleh Kemendikbud, gitu ya. Jadi ini saya sampaikan bahwa topiknya tidak jauh dari pembangunan berkelanjutan. Nah, apa sih yang kemudian diangkat oleh Mbak Ayu dan kemudian ini bekerja sama dengan Mbak Aisyah dari PKM, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang diusulkan ada leadingnya sederhana, yaitu Segerwaras. Segerwaras itu adalah aplikasi telehealth, gitu ya, aplikasi telehealth berbasis pengobatan tradisional herbal, solusi alami permasalahan kesehatan Anda. Ini karena dia melihatnya fenomena sederhana.
orang ketika pandemi, mereka kemudian bagaimana meningkatkan imun tubuh, lalu mereka kemudian ingin mengkonsumsi yang sifatnya adalah herbal. Mereka ingin kemudian mengkombinasikan ide tradisional tadi dengan misalnya Halodoc. Jadi yang di benchmarking adalah layanan Halodoc. Nah, alhamdulillah teman-teman, dengan persiapan yang katakanlah Google Meet itu hampir seminggu 3 kali, intensif dan sebagainya, menentukan target marketnya siapa, bagaimana rencana pemasaran dan sebagainya, alhamdulillah kemarin mendapatkan terbaik nasional. Ini artinya apa teman-teman? Nggak ada ceritanya kalian ini kan sudah terpilih dari yang terpilih gitu ya, lolos dari yang terbaik dari yang terpilih gitu. Nggak ada ceritanya anak FEB itu nggak punya kans untuk suatu kegiatan seperti ini untuk bisa lolos. Jadi kalian itu tinggal bagaimana mengasah aja, gitu ya. Nah, satu lagi saya mau menyampaikan ini juga, ini adalah berita yang baru kemarin sore jam 4 sore ketika saya ngajar pengantar bisnis di teman-teman kelas ekonomi Islam, tiba-tiba saya menerima banyak WA mengucapkan selamat, ternyata alhamdulillah UNER itu memborong proposal didanai di kompetisi inovasi bisnis mahasiswa 2020 itu sebagai proposal terbanyak nasional, 11 proposal. Begitu ya, 11 proposal. Dan kalau teman-teman dari jumlah ini mulai dari ayam juprek ini punya Mbak Patricia sampai 108 ini yang 6 itu dari Fakultas Ekonomi. Bisnisnya teman-teman Fakultas Ekonomi. Nah, lalu di antara yang 11 itu sudah pasti ada anak Fakultas Ekonomi yang menjadi anggota. Jadi teman-teman, pada kegiatan PKM, pada kegiatan KBMI, pada kegiatan KIBM, pada kegiatan KBMK misalnya, pada kegiatan ASMI, yang namanya anak ekonomi itu no worries, pasti dicari. Dicarinya kenapa? Satu, sudah pasti akan dicari sebagai anggota tim yang akan nantinya posisinya sebagai menangani bidang pemasaran maupun bidang keuangan. Gitu. Jadi teman-teman, coba deh teman-teman itu nanti mewarnai yang namanya kurikulum vitae atau kemudian daftar riwayat hidup kalian. Nantinya kalau ngelamar beasiswa, nantinya kalau ngelamar kerjaan itu, paling tidak kalian udah pernah ngikuti kegiatan kayak gini. Itu sebagai salah satunya adalah gantinya pengalaman bekerja, teman-teman. Gitu. Karena kalau misalnya lulus ditanyain pengalaman bekerja 2 tahun, padahal 1 tahun, padahal saya belum pernah kerja, Bu. Tapi kamu pernah nggak ngikuti kegiatan-kegiatan kayak gini? Apa sih yang dicari dari pengalaman kerja? Paling nggak manajemen waktu, paling nggak kemudian manage tim dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sekali lagi nggak ada ceritanya anak Fakultas Ekonomi Bisnis itu nggak berpotensi untuk mengikuti kompetisi nasional, gitu ya. Baik. Nah, Pak Bimo, saya mohon maaf, saya ini saya pinjam PPT-nya beberapa slide karena ini saya dapat dari teman-teman Garuda Sakti biar kemudian sama aja yang disampaikan adalah kurang lebih sama. Jadi teman-teman ketika kemudian teman-teman mengusulkan PKM gitu, itu berdasarkan dari apa yang teman-teman yang teman-teman suka. Kalau teman-teman suka berwirausaha, maka teman-teman silahkan kemudian IKP PKMK. Kalau teman-teman itu passionnya atau malah juga teman-teman udah punya nih namanya bayangan untuk membantu suatu kelompok masyarakat kayak gitu, silahkan untuk ngambil di PKMM. Ya, lalu kemudian misalnya senangnya bikin penelitian kayak gitu. Mungkin teman-teman sekarang ada yang sudah di semester 5 kayak gitu ya. Yang kemudian atau mungkin teman-teman maba, ini ada kakak-kakak tingkat yang sekarang sudah ngerjain skripsi gitu ya, sudah dapat bab 3 kayak gitu. Lalu pengen ikut PKM Soshum, lalu nyari-nyari anggota nih misalnya. Maka silakan aja ambil PKM Soshum. Gitu. Karena apa? PKM Soshum itu harus berdasarkan metode penelitian. Nah, kalau kalian kan semester 1 belum dapat metode penelitian, gitu ya. Paling dapatnya pengantar bisnis sama Bu Siwi, kan gitu ya. Oke. Lalu kemudian apa yang kalian suka? Kalau nulis gagasan berarti bisa di gagasan tertulis, PKMGT dan sebagainya.
Nah, lalu berikutnya adalah teman-teman, ini saya mau sharing aja gitu bahwa ini loh judul bukan berarti ekonomi itu nggak pernah gitu ya. Ekonomi itu pernah kok kemudian di sosial humaniora. Satu, katakanlah Surabaya dan gejala sarkasme pada makanan ini idenya adalah yang diusulkan oleh teman-teman FIB kayak gitu ya. Saya ngomong FIB kayak gitu. Mereka ini tapi kalau kemudian teman-teman juga bisa dari ranah manajemen pemasaran itu juga bisa karena apa? Teman-teman dapat ilmunya kayak gitu. Jadi memungkinkan sekali saya hanya memberikan contoh gitu ya di manajemen pemasaran. Kenapa sih orang kalau mau makan itu nggak tahu nih sekarang mau doa dulu apa motret dulu atau motret dulu baru doa kayak gitu atau motret terus langsung makan gitu ya. Nah, misalnya Surabaya dan gejala sarkasme pada makanan ini dipresentasikan di PIMNAS itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu di Jogja kayak gitu. Lalu apa? Nah, ini adalah mahasiswa bimbingan saya ini Work Family Conflict dan Family Work Conflict pada nurse di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ini ditariknya adalah dari manajemen sumber daya manusia. Ini dipresentasikan di PIMNAS yang ada di UNES Semarang waktu itu. Jadi lolos lalu kemudian dipresentasikan di UNES Semarang, PIMNAS saat itu. Lalu yang lainnya apa? Yang lainnya itu yang dibawa-bawa itu yang berhubungan dengan keuangan. Jadi sebenarnya nantinya mungkin teman-teman ini karena Bu Siwi dari manajemen ya, mungkin kalau nanti ada akuntansi, ada teman-teman dari ekonomi syariah kayak gitu atau teman-teman dari ekonomi pembangunan itu mungkin banget gitu. Karena apa? Itu adalah judul-judul yang teman-teman bisa usulkan dari katakanlah topik-topik skripsi teman-teman kayak gitu. Lumayan kan kalau misalnya skripsi lalu kemudian sambil ngerjain ini, lumayan lah buat ganti-ganti kuota, ganti-ganti tinta ngeprint dan sebagainya kan gitu. Jadi iseng-iseng berhadiah kayak gitu teman-teman. Lalu berikutnya adalah, nah kalau PKM terapan nih katakanlah, kalau menciptakan suatu karya teknologi dan prototipe misalnya itu enggak kalau kalian, gitu ya. Lalu karena tidak sesuai dengan keilmuan. Program bantuan teknologi, mutu bahan baku dan sebagainya juga tidak sesuai dengan keilmuan kalian. Maka kemudian apa sih celahnya? Kalian masih punya celah di PKM terapan yaitu ada di manajemennya. Di manajemen, makanya saya kasih warnanya beda. Pak guru saya yang saya hormati Pak Bimo, mohon nanti kalau saya salah dikoreksi ya Pak Bimo ya. Ya, lalu kemudian punya celahnya di manajemen gitu. Karena apa? Di manajemen kita tuh mempelajari ada pemasaran, ada kemudian akuntansi, ada kemudian tentang status usaha dan sebagainya. Nah, ini saya punya usulan nih katakanlah ini usulan saya aja gitu. Ada masalah apa sih di UKM di Indonesia? Mereka punya masalah apa? Oh, mereka punya masalahnya di pemasaran. Mereka mau punya masalah apa lagi? Masalahnya di keuangan. Saya ambil contoh misalnya, masalah pemasaran UKM itu nggak pernah menentukan target market. Mereka jual karena apa yang mereka bisa jual. Tapi nggak pernah mereka mempertimbangkan siapa sih yang beli. Lah padahal justru kalau mau survive, mereka itu harus bisa membuat suatu target market. Nah, saya ambil contoh nih, bobot bibit bebet gitu. Ini kalau orang Jawa nyari mantu, itu biasanya kayak gini. Siapa orang tuanya, pekerjaannya apa, tinggal di mana, dan sama. Mau kemudian menentukan siapa target market kita, itu bisa dengan cara seperti itu. Namanya ilmunya adalah buyer persona, kayak gitu. Nah, metode menentukan target pelanggan agar tidak salah pilih pelanggan dan meningkatkan penjualan produk. Menarik banget ini karena apa? Saya teringatnya ini kayak kemudian lagunya pilihlah aku jadi jodohmu gitu ya, kan itu ngeliatnya bobot bibit bebet ya, berarti pilihlah aku sebagai pelangganmu kayak gitu. Ini menarik banget gitu teman-teman. Bisa celah ini bisa kalian masuki untuk di PKM terapan tapi untuk di manajemennya kayak gitu. Baik, lalu kemudian ini adalah PKM pengabdian masyarakat. Kalau ini saya belum punya data nih teman-teman kalau yang ekonomi kayak gitu. Yang ini mungkin adalah teman-teman dari fakultas lain gitu ya. Judulnya kurang lebih ini tentunya adalah menyentuh pada masyarakat gitu ya, menyentuh pada masyarakat di mana teman-teman itu tidak harus jumlahnya banyak, tidak. Tetapi yang diperlukan adalah masyarakat yang memang mengalami masalah. Mengalami masalah apa? Mereka itu menghadapi kesulitan apa? Kayak gitu. Contoh misalnya, kalau di sini kalian teman-teman lihat adalah teman-teman adik-adik ABK, penyandang autism. Mereka itu perlu apa sih? Kayak gitu.
Ya. Lalu kemudian misalnya pemberdayaan masyarakat desa. Ini misalnya Telocor untuk mengembangkan Pulau Sarina sebagai objek wisata. Jadi perlu apa? Loh Bu, ini kan sekarang lagi pandemi. Boleh dong kalau misalnya usulannya, oke lah yuk bikin virtual tour. Misalnya kayak gitu. Atau mungkin ada keresahan nih. Ludruk di Surabaya itu udah nggak diminati lagi. Mungkin kalian generasi milenial nggak ngerti ludruk itu apa gitu kan. Maka boleh kalian buat yang namanya virtual performance. Itu jadi pengabdian masyarakat juga. Karena apa, yang namanya kelompok-kelompok ludruk itu di masyarakat masih ada. Dan mereka sekarang sedang mengalami yang namanya nggak bisa perform karena ada pandemi. Kayak gitu. Oke, lalu berikutnya adalah ini adalah gagasan tertulis, ya, sarana bagi mahasiswa dalam berlatih mengungkapkan ide-ide kreatif atau ide-ide gila sebagai respon intelektual atas persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Tetapi tentunya yang namanya gagasan itu yang nantinya bisa diterapkan 3 atau 4 tahun yang akan datang. Nah ini teman-teman BKK nih, kan Anda berandai-andai nih, bikin yang namanya drone untuk kemudian mendeteksi panas suhu tubuh manusia, kayak gitu selama ini karena pakai yang alat itu ya. Nanti kemudian malah justru tenaga yang meneliti juga rentan juga, maka pakai drone itu boleh loh, angkat aja di gagasan apa ini di PKMGT, why not kayak gitu ya. Lalu apalagi PKMAI. Nah kalau PKMAI ini teman-teman ini harus didasarkan pada suatu hasil karya penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Nah jadi kalau PKMAI misalnya dari praktek lapangan, KKN, PKM magang. Nah, teman-teman yang katakanlah di angkatan pernah di manajemen katakanlah, pernah mengikuti mata kuliah saya di manajemen usaha kecil menengah, kan kalian pernah nih katakanlah mengetahui kesulitan masyarakat, kesulitan UMKM itu adalah melakukan penjualan online. Apa sih yang kemudian bisa solusi apa untuk kemudian bisa kemudian mereka itu keluar dari kesulitan tersebut? Ada apa artinya, ada sebab apa? Apakah hanya keterampilan aja? Apakah karena gaptek aja? Nah itu bisa tuh, kan kalian udah pernah nih kemarin ketika kuliah itu, gitu ya? Itu bisa tuh kalian buat sebagai PKMAI kayak gitu. Nah ininya sebenarnya teman-teman, ini kalau dari versi saya, nanti akan Pak Bimo akan memperkaya gitu. Ada 4 prinsip ide untuk PKM teman-teman. Ini menurut saya, artinya adalah menurut kacamata saya. Harus orisinil, unik, inovatif, dan bermanfaat. Apa sih orisinil? Orisinil itu berarti kalau saya terjemahkan adalah harus didasarkan pada permasalahan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Dan itu teman-teman berdasarkan permasalahan itu harus nampak di bab 1. Di bab 1. Jadi nggak bisa tuh kita misalnya kayak gini, PKMK, oke saya mau bikin makanan A. Misal mau bikin crunchy stick rasa stroberi. Boleh gitu. Tetapi kita harus ngomong dulu nih, ada kondisi apa, yang kemudian ada permasalahan apa di masyarakat atau di target market yang makan crunchy stick itu, yang katakanlah mereka kebutuhannya itu belum terpenuhi gitu. Sehingga teman-teman nanti di alinea 4 itu teman-teman memenuhi dari bentuknya adalah alternatifnya adalah crunchy stick itu. Jadi nggak ujuk-ujuk misalnya cerita tentang crunchy stick, atau kemudian sekarang lagi musim nih misalnya bikin apa ya? Kopi dalgona. Apalagi misalnya yang lagi sekarang musim salmon mentai. Lalu apalagi misalnya soft cake, nggak ujuk-ujuk itu. Kita harus cerita dulu konsumen itu apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka. Itu informasi yang penting yang harus disampaikan di alinea 1. Kayak gitu. Ya, jadi berdasarkan permasalahan sehari-hari. Lalu kedua adalah unsur kearifan lokal itu justru menjadi daya tarik. Ini tadi kalau saya ngomongin unik, kayak gitu ya. Unik itu adalah satu, ada kan muncul, bisa munculnya di fenomena, bisa munculnya di judul, bisa munculnya bisa di solusi. Contoh katakanlah tadi contohnya bobot bibit bebet. Ini kan unik nih gitu, karena apa? Ini adalah kearifan lokal masyarakat Jawa. Muncul di judul, ternyata filosofinya sama. Kalau mau nyari pelanggan, itu kita harus memetakan dulu pelanggan kita apa, tujuannya apa sih supaya kita efektif jualan, kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah harus inovatif, itu adalah inovatif.
Nih, ngomongin inovatif nih, nanti kalau guru saya menyampaikan, Pak Bimo pasti bilang, PKM itu syaratnya harus kreatif. Betul ya Pak Bimo ya? Iya, Bu. PKM itu syaratnya harus kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu teman-teman, paling tidak teman-teman itu harus melihat apakah ada yang kurang dari pemenuhan kebutuhan saat ini. Oke, saya mau bikin kopi, mau bikin coffee shop. Selama ini kalau coffee shop itu kayak apa, yang belum ada itu apa? Oh, coffee shopnya dikasih colokan, mah itu semua ada, kayak gitu ya. Coffee shop dikasih wifi, semua ada, kayak gitu. Nah, apa yang kemudian belum dipenuhi apa? Lalu yang kedua, apakah ada yang bisa menggantikan? Contoh misalnya, siapa sih yang ngira kalau ternyata taksi roda 4 itu digantikan oleh Gojek, katakanlah ada kendaraan roda 2 yang berbasis aplikasi. Nah, itu inovasi. Apakah ada yang bisa menggantikan dari pemenuhan kebutuhan saat ini yang justru lebih efektif dan efisien? Gitu. Lalu misalnya, adakah kebutuhan masyarakat yang sangat spesifik yang kemudian saat ini belum dipenuhi? Contoh misalnya, butik untuk orang yang badannya adalah sangat subur, misalnya 4L ke atas gitu. Karena rata-rata pasti akan jualnya adalah yang ya standar, ukurannya S, M, dan L, katakanlah XL. Tapi yang kemudian lebih tinggi lagi, ada nggak katakanlah seperti itu? Itu ada kebutuhan spesifik kayak gitu. Ada nggak? Itu bisa muncul inovasi dari situ, teman-teman. Intinya teman-teman, jangan pernah khawatir yang namanya kreatif ya, sama kemudian inovasi. Karena apa? Selama manusia itu ada, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Tantangannya adalah kita jeli atau enggak membaca kebutuhan tersebut. Gitu. Berikutnya adalah bermanfaat ya. Artinya bermanfaat di sini adalah teman-teman, apa yang teman-teman sampaikan di PKM itu adalah apakah harus bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Berarti kalau misalkan masalah, berarti pertama kali yang harus ditekankan adalah target marketnya. Siapa yang perlu itu? Kuncinya adalah jangan pernah menyatakan baik di semua hal. PKMK, PKM Soshum, PKM semua kalangan. Udah, itu harga mati, corek langsung kalau udah ngeliatnya konten. Gitu ya. Tidak semua kalangan, karena nggak semua kalangan itu punya kebutuhan yang sama. Kayak gitu. Jadi kita harus sangat spesifik. Laki-laki atau perempuan misalnya siswa kelas 3, siswa kelas 12 SMA yang menghadapi UTBK itu lebih spesifik. Menyelesaikan masalah. Nah, lalu kemudian skala solusinya itu harus berdampak teman-teman. Apakah secara personal, apakah kemudian kelompok profesional, ya kayak gitu. Lalu kemudian regional, nasional, internasional. Kelompok-kelompok kecil, ibu-ibu PKK, ya tadi contohnya misalnya di apa? Oh, ternyata ini loh untuk adik-adik yang autis. Di mana? Di sekolah ini, katakan di SLB ini, katakan gitu. Nggak apa-apa, ambil skalanya itu kemudian kecil tetapi berdampak. Artinya penelitian kalian, apa yang kalian lakukan di PKM itu bisa kemudian menimbulkan inspirasi yang diperbaiki di ide-ide selanjutnya. Nah, bagaimana sih memanggil ide, mendatangkan inspirasi ide, jadi dapat wangsitnya gimana? Satu yang jelas adalah harus gaul, sering baca. Jangan pernah, kalau kemudian kalian sekarang pegangnya adalah pengen yang lihat apa, kalian adalah lekat dengan Twitter, dengan medsos, dengan Instagram. Ya, kalau untuk PKM ini stalkingnya untuk stalking mantan dihindarin dulu ya, berhenti dulu ya. Stalkingnya adalah cari info-info nih, apa nih yang lagi musim kayak gitu. Membaca, cari masalah terdekat, cari solusi sederhana. Kenali potensi sekitar. Kadangkala kita itu seringkali adalah terbebani yang namanya ide itu harus wow, harus besar. Padahal kadang sesuatu yang ada di sekitar kita nggak peduli. Padahal itu sebenarnya adalah potensi. Gitu ya. 2 menit lagi, Ibu. Siap. Penyebab proposal gugur. Nah, ini nih pada seleksi tingkat universitas. Teman-teman, PKM ini nanti akan ada 2 seleksi. Yang pertama adalah seleksi universitas dan kemudian seleksi nasional. Nah, baru seleksi universitas lolos, baru kemudian diberangkatkan ke nasional. Nah, apa sih yang menyebabkan proposal gugur? Teman-teman, seleksi universitas adalah replika dari seleksi nasional. Yang pertama, kelalaian administrasi. 1, mahasiswa dan dosen pembimbing tidak memperhatikan dengan teliti
panduan PKM yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, teman-teman baca buku panduannya. Nanti kakak-kakak BEM akan membagikan melalui pendampingnya. Kayak gitu. Panduannya beda-beda. Apa nih sih? Terus ini teman-teman, saya menyitir dari apa yang disampaikan oleh Pak Abarani Sulaiman. Beliau adalah reviewer PKM 2019. Sekitar 70% proposal ditolak pada tahap administrasi. Contoh, nulis nama nih. Misal, Khairul Mubin ditulisnya adalah kamu bin, nggak boleh. Harus lengkap. Kecuali kalau namamu terdiri dari 12 suku kata, 12 kata, itu baru boleh. Kayak gitu, karena terlalu panjang. Kayak gitu. Atau kalau enggak, hurufnya dikecilin. Kayak gitu. Karena nggak boleh, kayak gitu, nyingkat itu nggak boleh. Lalu kemudian, NIM. Di cover ngomongnya NIM-nya 04, 18, 448, di belakang NIM-nya beda. Nah, itu coret. Nggak ada tanda tangan, lalu stempel nggak ada, misalnya kayak gitu. Lalu kemudian ada bagian-bagian yang tidak terisi. Gitu. Nah, apalagi nih contohnya misalnya. Teman-teman ini dapat idenya ketika KIR dulu waktu SMA, KIR gitu ya. Nah, lupa nulis namanya, ganti KIR-nya. Coret. Namanya ternyata nggak ada gitu. Ternyata namanya temannya keterimanya di universitas tetangga. Lupa nulisnya. Hal-hal yang kayak gitu teman-teman, menyakitkan, iya. Sangat menyakitkan, tapi ini adalah bagian dari kita melakukan proses disiplin di dalam membuat suatu penulisan ilmiah. Kayak gitu. Ya. Lalu berikutnya adalah idenya sudah umum, nggak ada inovasi. Contoh misalnya bikin boba-boba. Oke, kalian bikin boba. Misal bobanya adalah boba yang menyehatkan. Boleh. Kayak gitu ya. Bikin geprek boleh, tetapi apa? Harus ada inovasinya apa? Inovasi bisa di kemudian pelayanan, inovasinya. Kalau kemudian gepreknya dikasih mozzarella apa itu banyak. Kayak gitu. Hilang kita udah kayak gitu. Bikin apa lagi? Tote bag, aduh. Bikin apa lagi? Pouch, aduh. Enggak deh. Tas lipat, enggak deh. Harus boleh kayak gitu, tapi harus menunjukkan inovasinya apa. Inovasinya apa? Kayak gitu ya. Ingat ya Ditya 3 inovasi tadi yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu proposal tidak rasional, isi proposal yang tidak sesuai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan kata bukti klinis. Mungkin itu kalau untuk teman-teman yang di Fakultas Saintek gitu ya. Tapi proposal tidak rasional, katakanlah misalnya gini. Kalian itu misalnya membuat analisis usaha nantinya. 2 bulan sudah BEP. Itu nggak rasional. 2 bulan udah BEP. Nggak rasional, berarti harga jualnya berapa? Kayak gitu, kan? Nah, target marketnya juga nggak jelas dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin kalau yang ini nanti saya share aja ke teman-teman ininya tentang urutan-urutannya kayak gitu. Ini tips aja gitu teman-teman. Nah, ini sebelum saya menutup saya mau menyampaikan ini adalah Mbak Kakak Cynthia. Kakak Cynthia ini adalah pemenang medali emas di PIMNAS tahun 2014. Ini bukan dari FEB, ini dari FSD. Saya hanya menyampaikan aja. Saat ini Mbak Cynthia adalah sebagai seorang senior human resource di UBM Biskuit kalau nggak salah. Nah, bagaimana dia menceritakan bahwa ketika dia mengikuti PKM, lalu kemudian mereka sampai lolos PIMNAS, itu membuat bekalnya dia. Bagaimana menjadi orang yang sangat pede ketika dia itu melamar pekerjaan, dan itu bisa dia sampaikan apa sih pengalaman dia ikut PKM itu apa. Paling tidak itu tadi, dia bisa menunjukkan kemampuan di tanah orang lain, dia bisa ngomong, dia bisa menyampaikan ide, dia bisa memperluas relasi karena kenalan dengan banyak teman-teman dari berbagai macam universitas. Dan tentunya dia melihat dunia itu lebih luas dan mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya orang dengan kemampuan tinggi. Sehingga mau nggak mau dia harus upgrade ilmu. Nah, saat ini Mbak Cynthia adalah sebagai mahasiswa saya di program studi pasca sarjana di program PPSDM gitu ya. Nah, dan dia posisinya adalah sebagai senior human resources, di mana dia mau menceritakan bahwa dari PKM lah dia memiliki kepercayaan diri. Saya ingin melihat teman-teman semuanya bahwa saya akan melihat next Cynthia dari teman-teman yang hari ini mengikuti sosialisasi, entah itu 6 tahun yang akan datang atau mungkin 5 tahun yang akan datang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Ina, semoga teman-teman apa yang disampaikan Bu Dwi nanti bermanfaat dan kemudian nanti teman-teman bisa
mempertajam pengetahuannya melalui penjelasan dari guru saya, Dr. Bimo. Gitu ya. Nanti saya tunggu pertanyaan aja kalau kemudian ada yang nggak jelas. Terima kasih Bu Ina, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Dr. Trisiwi Agustina atas materinya yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi sekali bagi kita semua pada pagi hari ini. Juga prestasi-prestasinya yang telah berhasil mengantarkan tim Segerwaras Unair untuk meraih juara 1 dalam kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan 2020, serta berhasil mengantarkan 11 proposal bisnis mahasiswa dari Unair. Dari 15 proposal yang masuk, lolos dalam seleksi kompetisi inovasi bisnis mahasiswa 2020, sehingga bisa mendapatkan pendanaan dari Pusat Prestasi Nasional. Baik, melanjutkan acara atau materi yang kedua, hadirin mahasiswa-mahasiswi peserta sosialisasi program kreativitas mahasiswa tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang diselenggarakan secara daring. Materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edwardus Bimo Aksono, Heru Pradoto, Dokter Hewan, Magister Kesehatan. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu, siapa nih moderatornya? Bu Ina, Pak. Bu Ina. Oh, Bu Ina. Oke, terima kasih Bu Ina. Dalam Ibu. Terima kasih Bapak Bu Ina. Bimo, kami persilahkan Bapak Bimo. Oke, suara saya belum kedengaran? Terima kasih Bapak. Oke. Sudah Dok, sudah Dok. Ampun, ampun. Saya mohon izin untuk share. Materinya hampir sama dengan Bu Siwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Bu Siwi ini juga sahabat saya gitu ya, sahabat dalam perjuangan prestasi mahasiswa gitu. Beliau jalurnya jalur bisnis, saya jalurnya jalur penalaran gitu. Tapi ketemu di prestasi UNER gitu. Ya Bu Siwi ya. Sama-sama memberikan kontribusi dengan jalan yang berbeda gitu ya. Siap, Pak. Betul. Baik. Tapi Bu Siwi ini juga sering kita minta bantuan juga beberapa untuk mendampingi untuk PKMK. Baik. Saya diberi waktu 30 menit. Sebenarnya waktunya sangat singkat karena PKM ini sedikit berubah. Jadi ini yang mau saya sampaikan perubahannya mungkin. Karena kalau filosofinya sudah disampaikan oleh Bu Siwi, terima kasih, saya rasa sama gitu ya. Baik, saya lanjutkan saja gitu. Saudara-saudara, sahabat, teman, mahasiswa FEB yang saya banggakan. Kalau kita bicara PKM, buku panduannya yang terbaru, buku panduannya seperti ini. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah PKM terbaru 2020 sebelum masa pandemi. Oleh karena itu, pada saat proses seleksi tahun 2019 menggunakan panduan ini. Tetapi nanti sebentar lagi, sekitar bulan November atau Desember, kita akan membuat buku panduan. Saya katakan kita karena memang kita beberapa reviewer nasional akan diminta untuk memberikan masukan terhadap perubahan pedoman PKM 2021. Karena sedikit berbeda gitu ya kegiatannya dibandingkan yang 2020. Nanti perbedaannya seperti apa saya akan sampaikan. Saudari-saudara sekalian, kata kunci untuk keberhasilan suatu proposal. Jadi saya sudah mendampingi PKM ini sejak tahun, saya nggak tahu sejak tahun berapa, tetapi prestasi yang pernah dicapai yang terbaik adalah peringkat 2 tahun 2013 di Makassar, Universitas Airlangga di peringkat kedua. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah 1, taat buku panduan. Kedua, tekankan kreativitas yang Anda usulkan penting. Yang ketiga, cermati duplikasi. Nah, tadi
Bu Siwi sudah menjelaskan tentang filosofi, bagaimana strategi untuk mendapatkan ide kreatif dari masing-masing skema. Nah, sekarang saya menyampaikan, kalau Anda sudah tahu tentang bagaimana menggali kreativitas tersebut, sekarang saya mengajarkan tentang strategi di mana letak poin terpenting dari proposal tersebut yang harus dijaga dengan baik. Kata kuncinya adalah di bab 1, di pendahuluan. Sama juga judul. Jadi judul dan halaman bab 1 pendahuluan itu adalah hal yang harus dijaga dengan baik. Ya. Kalau judul itu seperti seorang kalau mau menjual nasi begitu ya. Ketika di warung atau kemudian dihidangkan di etalase terlihat menarik begitu ya. Padahal kalau dirasakan rasanya kurang enak. Nah, itu judul itu seperti itu. Atau ketika kita melihat wanita cantik atau pria yang ganteng, tapi ketika didekati ternyata jahatnya luar biasa, gitu ya. Nah, itu yang menjadi sangat penting. Judul menjadi sangat penting dan bab 1 menjadi sangat penting. Nah, kalau kita bicara tentang bab 1 pendahuluan, di mana letak pentingnya? Di alinea 1, alinea kedua, alinea ketiga? Bukan. Yang penting adalah di alinea keempat. Di alinea keempat dari bab pendahuluan itu menjadi sangat penting karena di situ harus Anda tunjukkan, deskripsikan secara baik keunikan atau keunggulan kreativitas kita, sehingga ketika kita baca, maka judul ini layak untuk didanai. Itu di bab 1 di alinea keempat. Kemudian yang ketiga, cermati duplikasi kegiatan. Kalau Anda membuat proposal, kami biasanya di reviewer tingkat nasional itu kan di panduan dimintakan kata kunci. Kenapa kata kunci sangat dibutuhkan? Kata kunci itu sebenarnya bagi kami reviewer digunakan untuk mencari duplikasi, apakah ada duplikasi atau tidak. Gitu. Jadi kalau Anda sudah taat, kreativitasnya kelihatan, cermati duplikasi, maka Anda tidak saja berhasil, tapi pasti akan sukses menuju PIMNAS. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Siwi juga ya, tentang PKM itu apa saja sih. Rasa kita sudah tahu ada PKM AI, sudah disampaikan, itu tekanannya pada publikasi, kemudian PKMM, PKMK itu implementasi. Ya. Kalau tidak suka implementasi, Anda suka eksperimen, sekaligus apa itu menulis untuk S2. Ingat ya, sekarang proposal PKM, Anda didanai, Anda langsung dinyatakan lulus untuk mata kuliah tertentu. Kalau nggak salah, untuk yang PKMM lolos didanai, Anda akan dinyatakan lolos untuk tidak mengikuti KKN. Tadi sudah saya sampaikan, ya, sudah, Dokter ya? Sampun, Okay. Di depan tadi sudah saya sampaikan. Iya. Ya, oke. Nah, saya rasa seperti itu. Nah, yang terbaru adalah GFK. Ya, ini GFK ini menjadi sangat penting karena ternyata GFK ini menarik sekali bagi beberapa mahasiswa karena mereka biasanya kan membuat vlog gitu ya. Nah, ternyata ini rumahnya begitu ya. Kalau Anda suka GFK, silakan membuat GFK untuk ikut serta di dalam seleksi ini. Oke. Baik. Saya juga tidak menjelaskan ini. Ini mungkin sudah disampaikan. Saya langsung aja. Tentang perubahan. Ini. Nah, kita tidak tahu pandemi COVID ini apakah berakhir pada tahun 2020 ataukah berakhir pada tahun 2021 atau 2022. Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas,
ketika ada pandemi, maka PKM ini harus berubah. Bukan 10%, 20%. Berubahnya 100%. Coba kita perhatikan perubahan itu. Ini saya tunjukkan kepada Anda, karakteristik PKM 5 bidang tahun 2020 sebelum masa pandemi. Itu semua kegiatannya fisik. Karena kegiatan fisik, apakah itu di kegiatan laboratorium untuk PKMP, apakah itu kegiatan di masyarakat untuk PKMM, apakah itu di industri PKMT, atau kemudian PKMK untuk menghasilkan produksi. Itu semua basisnya kegiatan fisik, produknya produk fisik. Tetapi setelah masa pandemi, semua tidak boleh. Maka tidak diperkenankan PKM itu dilaksanakan secara fisik. Tidak boleh. Apakah itu PKMP, apakah itu PKMM, TK, maupun yang lainnya. Semua PKM, tidak boleh ada kegiatan fisik. Terus kalau nggak boleh kegiatan fisik, diganti apa? Nah, digantinya semua itu adalah kegiatan yang sifatnya digital dan daring. Digital daring. Karena itu, maka ada beberapa perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Ya, ini contoh PKMP. Nih, ya. Nah, di dalam PKMP ini, Anda nanti tidak boleh lagi melakukan kegiatan laboratorium, tetapi kegiatannya diganti dengan menghasilkan apa yang disebut dengan naratif artikel. Ya. Naratif artikel ini Anda tulis berdasarkan data-data sekunder. Apa itu data sekunder? Data-data yang diperoleh dari hasil riset, penelitian, kegiatan orang lain. Bukan data-data yang Anda peroleh sendiri. Kalau data-data yang Anda peroleh sendiri itu disebut dengan data primer. Begitu ya. Jadi kalau Anda punya suatu masalah tujuan, maka untuk mengungkap fakta dengan pendekatan ilmiah, maka tidak lagi dikerjakan di lab, tetapi menggunakan data-data kegiatan ataupun laporan milik orang lain yang Anda tulis dalam bentuk naratif artikel. Itu perbedaannya, sangat prinsip sekali. Ya. Nah, ini contoh saja. Ini contoh untuk bidang eksakta ya. Jadi kalau misalnya, ya, ini misalnya ya, kalau kegiatannya masih belum pandemi, ini kegiatannya adalah di lab. Kalau setelah pandemi ke depan, itu kegiatannya kegiatan daring. Kegiatan daring itu menggunakan database, bisa dengan jurnal, genomik, protein, dan sebagainya. Ini data-data yang diperoleh dari jurnal. Nah, Anda bisa melakukan kajian berdasarkan teori, atau kemudian dari data-data sekunder ini, Anda kelola menggunakan sistem statistik. Contoh misalnya, ini contoh misalnya Anda ingin lihat pengaruh sonasi terhadap capaian prestasi sekolah SMA di Surabaya misalnya. Judulnya seperti itu. Nah, kalau tahun 2020 sebelum masa pandemi, itu rencana kegiatan fisiknya akan diberikan kuesioner ke sekolah-sekolah sonasi. Nanti hasil kuesioner dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan statistik. Tapi nanti ke depan, judul itu tidak boleh Anda menyebarkan kuesioner. Karena menyebarkan kuesioner itu datanya data primer, karena Anda yang mendapatkan. Maka nanti ke depan, dengan judul yang sama misalnya, maka data-data itu Anda peroleh dari data-data sekolah. Jadi misalnya sonasi SMA 5, SMA 1, SMA 2, lihat prestasinya di webnya sekolah. Dari prestasi-prestasi yang mereka peroleh, Anda kumpulkan, baru Anda kelola secara statistik. Apakah betul ada perbedaan sonasi
Sebagai kontrol, cari sekolah yang tidak ada tidak menggunakan zonasi misalnya. Kemudian dikelola secara statistik. Apakah betul zonasi itu mempengaruhi prestasi sekolah misalnya. Seperti itu nanti ke depan. Jadi tidak diperkenankan untuk Anda menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara, tidak boleh sama sekali. Tapi menggunakan data-data sekunder. Sumbernya apa saja? Toolnya banyak toolnya. Bisa dari jurnal, bisa dari laporan, dari web, dari mana saja begitu. Ya, itu perubahan yang sangat signifikan. Nah, kemudian setelah itu ditulis dalam bentuk artikel naratif. Nah, artikel naratif ini ada berbeda aliran. Ada yang menggunakan istilah imrat dan non-imrat. Imrat itu apa? Imrat itu strukturnya adalah introduction, M metodologis, R itu research and discussion, kemudian conclusion. Boleh pakai struktur itu, atau non-imrat. Non-imrat itu apa? Non-imrat itu tidak menggunakan struktur seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa saja langsung pendahuluan, langsung substansi. Substansinya apa? Unsur-unsur yang terkait dengan topik kita. Contoh, zonasi tadi. Nah, kalau kita bicara tentang zonasi, maka unsurnya apa saja? Unsurnya misalnya prestasi, unsur perilaku, kemudian unsur apa. Nah, ini yang kemudian unsur-unsur ini harus nampak. Supaya apa? Supaya unsur-unsur ini bisa menjadi dasar untuk mendapatkan data-data terkait dengan unsur-unsur tersebut. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan atau mengidentifikasi unsur-unsur dari topik Anda, nanti Anda kesulitan di dalam melakukan atau membuat naratif review. Oke. Nah, ini perbedaannya. Saya ingin sekali lagi menunjukkan perbedaannya. Jadi, ini adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan unsur pokok, kemudian parameter, faktor penentu luring, faktor penentu daring. Nah, kalau luring itu berarti offline, kegiatan fisik. Fokus persoalannya adalah spesifik pendekatan laboratorium. Metodenya metode eksperimen. Ya. Sedangkan daring, persoalannya spesifik, pendekatannya analisis data sekunder. Ingat ya, tidak boleh menggunakan data primer. Nah, metodenya kalau luring offline itu eksperimen, maka daring ini adalah berbasis pada algoritma pencarian data sekunder. Ya. Tools-nya harus kita lihat. Ya. Bisa pakai PubMed atau apa saya nggak tahu ya. Tools-nya bisa bagi Google Scholar, bisa pakai batasan kata kunci atau kemudian batasan bahasa, tahun dan sebagainya. Oke. Lanjut. Sekarang PKMK. PKMK ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siwi ya. Bu Siwi ini sudah pakarnya. Tetapi sekarang PKMK ini UNER sudah mulai bergeser. Tidak saja menguasai PKMP, sekarang UNER juga sudah dianggap cikal bakal kekuatannya K. Karena kita sudah mendapatkan rohnya. Nah, saya nggak tahu sudah disampaikan Bu Siwi atau tidak. Di PKMK sedikit berbeda dengan KBMI dan sebagainya. Karena di kita ini nggak penting, hitungan-hitungan bisnisnya nggak penting bagi kita. Tetapi dia harus ada pendekatan teknologi misalnya. Hampir sama mungkin di KBMI. Kemudian dia harus ada 3 kreativitas yang akan dinilai. Di PKMK itu kita kenal 3 kreativitas. Satu adalah kreativitas produk. Jadi produknya ini yang mau dikembangkan oleh mahasiswa harus produk yang mengandung suatu pengetahuan. Jadi jangan sampai ada produk yang semua orang bisa membuat produk itu, tidak harus sekolah di perguruan tinggi misalnya. Anak sekolah dasar pun bisa membuat produk itu. Kalau ini bisa dilakukan berarti produk Anda bukan produknya PKMK. Contoh misalnya, ketika daun dikasih tepung, digoreng, dijual,
Itu nggak harus orang perguruan tinggi. Anak sekolah dasar yang tidak lanjut sekolah ke perguruan tinggi, tidak belajar apa-apa, itu bisa membuat semacam daun yang digoreng dan sebagainya. Atau limbah-limbahan, misal limbah kain yang kemudian dibuat menjadi tas, membuat menjadi keset, itu kan juga bukan suatu produk pengetahuan yang mengandung ilmu pengetahuan. Nah, itu. Nah, sekarang kita paling suka kalau di PKMK adalah produk yang terkait dengan transmigrasi ini berasal dari 4 suku kata. 1. Ini kok bocor ya? 2. Halo. 3. Ini bocor kenapa nih? Ya. Mbak Ina mungkin bisa dibantu, Mbak Ina. Itu dimatikan dulu mungkin. Yang ini ada yang kuliah mungkin, ada mahasiswa kuliah sambil nyambi. Iya. Oke. Yang kedua yang penting yang harus diperhatikan sekarang adalah kita suka teknologi dan jasa. Produk teknologi dan produk jasa. Contoh misalnya, produk teknologi itu misalnya menghasilkan kit untuk mendeteksi pemalsuan bahan-bahan kimia, pemalsuan daging, pemalsuan misalnya satu warna misalnya. Teknologi. Dan juga jasa. Nah, jasa ini menarik. Dulu saya juri di salah satu kelas, itu membahas tentang jasa yang disebut dengan pencucian syariah. Begitu. Saya suka memberi contoh pencucian syariah gini. Kita ini bingung-bingung pada waktu mahasiswa maju presentasi. Pencucian syariah. Seperti apa pencucian syariah? Ternyata pencucian syariah itu ide kreativitasnya sederhana saja. Mereka itu berasal dari suatu kos-kosan yang kamarnya banyak begitu ya. Itu persoalannya cucian, kalau lagi malas nyuci itu cucinya, antrinya di pencucian itu antri sampai berhari-hari gitu, gara-gara untuk cuci. Sehingga mereka mencoba membangun namanya pencucian syariah. Jadi urunan, kemudian mereka kelola, kemudian mereka hire seorang tenaga untuk mencuci dan sebagainya. Tapi menarik itu. Kemudian tahun berikutnya dapat medali emas juga, jasa. Jasanya adalah, judulnya juga keren. Bimbingan seks untuk anak-anak di lokalisasi. Bimbingan belajar seks. Bayangin, kita kan tahunya bimbingan belajar itu matematika, fisika, biologi. Tapi ini unik ya. Bimbingan belajar seks untuk anak-anak di sekolah dasar daerah pada lokalisasi Doli di Surabaya. Itu mendapat medali emas juga. Ya. Nah, seperti itu yang perlu dicermati, ya. Nah, di dalam PKMK juga itu ada perbedaan antara offline dengan online. Nanti ke depan kita tidak boleh lagi melakukan kegiatan PKMK itu berbasis luring atau offline. Jadi tidak lagi Anda misalnya menghasilkan produk, kemudian melakukan penjualan fisik maksud saya. Semuanya berpindah, begitu ya, berpindah menjadi kegiatan daring. Jadi kalau bicara tentang daring, maka yang Anda jual ternyata itu adalah konsep. Contoh misalnya, tadi Bu Siwi contoh produk apa ya? Produk apa Bu Siwi? Yang tadi kasih contoh misalnya. Bu Siwi, halo. Misalnya mau menjual tentang teknologi kit untuk mendeteksi kosmetik, ya, pemalsuan kosmetik misalnya. Dia tidak perlu lagi menghasilkan produk kit untuk deteksi kosmetik, nggak perlu, nggak boleh, tidak boleh menghasilkan produk fisik, tetapi diganti dengan produk daring. Produk daring itu dia harus membuat produk virtual, jadi menghasilkan animasi. Karena itu luaran PKM 5 bidang sekarang ini, di luar PKMP, itu produknya harus video.
produknya harus video. Nah, di dalam video itu dia menunjukkan tentang konsep. Mulai konsep produk, sampai konsep marketing, sampai konsep prediksi hasil. Gitu. Semuanya dalam bentuk konsep. Ya. Jadi nanti yang kita butuhkan ke depan adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keterampilan, sekarang juga adalah yang mempunyai keterampilan untuk membuat animasi virtual. Karena itu yang dibutuhkan sekarang, karena tidak ada kegiatan fisik sama sekali. Ya, oke, lanjut. Nah, oleh karena itu coba kita perhatikan. Apa bedanya kegiatan PKMK zamannya luring dan zamannya daring? Kita lihat objek bisnisnya. Pada luring, maka ada sumber daya fisik dan skill untuk menghasilkan produk. Sedangkan daring, karena tidak boleh fisik, maka dibutuhkan sumber daya yang skill yang digital. Jadi di konsepnya divirtualkan. Nah, strategi pelaksanaannya. Kalau luring adalah interaksi fisik dengan konsumen. Tetapi daring tidak boleh fisik dengan konsumen. Meskipun melalui online. Jadi tidak boleh ada transaksi sama sekali yang secara fisik. Coba, mari maknai fisik itu bukan saja ketemu fisik face to face, tapi fisik dengan daring pun tidak boleh. Sehingga strateginya adalah strategi daring. Jadi kalau Anda mau mengembangkan pasar, ya divisualisasi animasi. Gambarnya seperti apa nanti? Anda punya gambar yang menggambarkan tentang jejaring pemasaran Anda, ya divisualisasi, dianimasi. Jadi sekali lagi yang Anda jual adalah visualisasi dari konsep. Konsep apa? Konsep produk, konsep pemasaran, dan konsep prediksi hasil. Prediksi hasil ini adalah tentang harga pokok produksi, tentang break even point, tentang apa. Loh Pak, kami kan tidak jualan, kok bisa kami hitung BEP dan HPP. Nah, lagi-lagi saya katakan ini konsep, gitu. Konsep bagaimana kalau ini kegiatannya besok-besok kalau kegiatannya luring diperbolehkan, maka Anda bisa tahu komponen-komponen. Karena itu yang kita perhatikan nanti di dalam prediksi BEP dan sebagainya, kita lihat komponen-komponennya. Tidak hanya sekedar konsep, tapi betul nggak komponen. Misalnya untuk menghasilkan suatu kit atau kemudian menghasilkan suatu tas, produknya tas, maka komponennya apa? Ada komponen bahan yang fixed cost, variable cost, fixed cost-nya apa saja, variable cost-nya apa saja dan sebagainya. Gitu. Ya. Dan jangan lupa logonya juga harus dibuat menarik. Oke. Sekarang M. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan M. Kalau M tadi sudah disampaikan oleh Bu Siwi, saya tidak menjelaskan lagi. Hampir sama dengan T, perbedaannya apa? Perbedaannya mitranya. Kalau M itu mitranya adalah pasif, kalau yang T adalah aktif. Apa bedanya pasif aktif sudah dijelaskan oleh Bu Siwi. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda perbedaan antara PKMM luring dan PKMM daring. Nah, kita coba lihat untuk perspektif persoalan. Pada PKMM luring yang offline, itu persoalannya, pendekatannya interaksi langsung. Kita ketemu dengan mitra. Pak, panjenengan masalahnya ini. Aku punya teknologi, ya apa? Tak terapkan di panjenengan misal. Iso enggak? Oh ya oke, deal, langsung jalankan. Tapi PKMM daring ini tidak boleh kita ketemu dengan mitra. Baik secara fisik maupun daring nggak boleh sama sekali ketemu dengan mitra. Oleh karena itu, ya pendekatannya adalah pendekatan produk digital. Artinya persoalan yang ada di mitra Anda visualisasikan, kemudian teknologi yang mau Anda terapkan juga divisualisasikan, sehingga teknologi itu membantu permasalahan mitra. Semuanya digambarkan dalam bentuk visualisasi.
Kemudian strategi pelaksanaannya. Kalau luring itu bertemu langsung dengan mitra, kalau pelaksanaan tidak boleh. Jadi jangan sekali-sekali nanti di dalam PKMM daring itu ada kegiatan-kegiatan fisik. Misalnya pertemuan pertama dengan mitra, pertemuan kedua dengan mitra di mana, jamnya berapa, materinya apa. Tidak seperti itu nanti daring. Luring, semuanya daring. Jadi kalau Anda punya konsep tentang pertemuan, maka pertemuan itu divisualisasikan. Mitra itu dianimasikan mitranya. Persoalannya dianimasikan. Teknologi Anda dianimasikan. Nah, kemudian diinteraksikan, dibuat jalan ceritanya. Jadi sesungguhnya sekali lagi, nanti daring ini adalah bagaimana Anda membuat cerita video, ya luaran dari PKMM seperti K. Untuk PKM daring ini luarannya juga video. Jadi nanti video itu cerita tentang persoalan mitra dalam bentuk animasi, kemudian Anda ketemu dengan dia, kemudian ada teknologi Anda, kemudian teknologi Anda itu dijelaskan pelaksanaannya seperti apa. Itu juga secara animasi, bersama dengan mitra juga secara animasi. Kemudian tentang prediksi hasil, kemudian keberlanjutannya juga animasi dan sebagainya. Ya, semuanya berlangsung secara animasi. Walaupun demikian juga di samping video untuk PKMM ini luarannya adalah panduan program. Panduan program apa? Panduan program tentang teknologi Anda. Misalnya ada persoalan tentang limbah ternak. Ya, misalnya limbah ternak. Terus limbah ternak itu Anda mau kelola menjadi biogas. Maka teknologi Anda yang Anda buat animasi itu, Anda jelaskan bagaimana teknologi Anda itu menggunakan feses atau limbah ternak itu sampai menjadi biogas. Itu semuanya animasi. Ya. Nah, bagaimana? Apakah kita butuh kesaksian mitra? Tidak perlu. Nanti tentang kelayakan dan kesuksesan mitra dievaluasi oleh reviewer. Jadi nanti reviewer yang akan menilai Monef itu akan bertindak seolah-olah sebagai mitra. Tapi kalau Anda dalam video nanti melibatkan mitra, Anda dianggap diskualifikasi. Dianggap bertemu secara fisik melalui daring. Ya, fisik itu ada fisik langsung, offline, ada fisik daring. Nah, kedua-duanya tidak diperkenankan. Oke, baik, lanjut. Ini tentang PKMT, ya. Tadi sudah dijelaskan. Saya ingin menunjukkan tentang perbedaan saja. Nah, saudara sekalian, saya nggak tahu Bu Siwi sudah menjelaskan atau tidak. Sebenarnya di dalam PKMT ini baik offline maupun nanti daring, kita ingin melihat mahasiswa cara berpikirnya terhadap keberhasilan program itu bagaimana sih. Jadi maksudnya saya, kalau pada saat offline, keberhasilan PKMT itu dilihat dari delta peningkatan. Delta peningkatan itu menunjukkan tentang efektivitas dari teknologi yang kita tawarkan. Jadi bisa lihat dari penghasilan yang bertambah, atau produksi yang bertambah, atau waktu produksi yang lebih cepat. Saya nggak tahu persoalannya seperti apa, tergantung. Nah, oleh karena itu nanti di dalam daring juga mahasiswa harus bisa menunjukkan tentang delta itu. Ya, coba kita lihat perubahannya. Faktor luring, perspektif persoalannya harus pendekatannya interaksi langsung, fisik. Daring tidak boleh diganti dengan digital. Artinya, persoalan mitra, gambaran mitra itu divisualisasikan. Teknologi yang mau Anda berikan divisualisasikan. Nanti bagaimana teknologi itu bisa mengatasi persoalan mitra, divisualisasikan. Termasuk mampu menghitung perkiraan prediksi hasil. Jadi nanti dari teknologi Anda ketika melakukan visualisasi, ya Anda tunjukkan, narasikan bahwa ini akan membantu produksi menjadi semula sekian kilo menjadi sekian kilo.
waktunya yang semula untuk produksi butuh 1 jam, setelah menggunakan teknologi Anda menjadi 30 menit misalnya. Itu kan ada delta, peningkatan delta yang menunjukkan tentang efektif teknologi Anda, begitu. Ya. Nah, ini strategi pelaksanaannya juga ini. Langsung mitra, kalau yang daring tidak boleh ketemu mitra tapi secara digital. Oke, langsung terakhir. Masih satu lagi, PKMKC. Tadi mungkin Bu Siwi juga sudah menjelaskan. Saya tidak mengulangi kembali, saya cuma menekankan KC itu adalah kita nilai dari tingkat kreativitas. Ya. Anda boleh, kan ada namanya kreativitas, ada namanya inovasi. Ya. Kreatif, inovasi. Kreatif, inovasi. Tidak harus inovasi, kreatif juga bisa. Atau Anda mau kreatif, inovasinya enggak, boleh silakan. Boleh. Ya. Kalau Anda misalnya meniru, yang paling baik adalah teknologi baru, novelty-nya yang kita nilai. Semakin Anda tidak ada yang mirip atau belum pernah dilakukan, peluang untuk mendapatkan medali emas besar. Tetapi kalau Anda mendapatkan ide karena ada peralatan sebelumnya, maka Anda harus perkuat keterbaruan novelty-nya di mana. Nah, saya paling suka Universitas Brawijaya, jujur. Universitas Brawijaya hebat. Hebatnya apa? Kalau dia bermain KC selalu mendapatkan medali emas. Semua kelas selalu dikuasai Brawijaya. Tapi kalau kita perhatikan, ya, apa yang dikembangkan oleh KC-nya Brawijaya, sebenarnya itu mengembangkan teknologi prototipe yang sudah ada. Misalnya alat pendingin, gitu ya, alat pendingin untuk buah, gitu ya. Kemudian dia kembangkan ternyata bisa untuk alat pendingin udang, khusus udang. Hanya menambahkan misalnya ada pelapisnya. Hanya pelapisnya saja, tapi dia bisa menjelaskan secara teoritik. Manfaatnya lapis ini ternyata bisa mempertahankan suhu sampai sekian derajat dan sebagainya. Begitu ya. Sehingga teorinya sangat kuat. Ya dapat medali emas dia, walaupun hanya menambahkan pelapis filternya saja pada teknologi yang sudah ada. Tapi filter pelapis ini ternyata bermanfaatnya luar biasa, misalnya. Jadi PKMKC ini tidak selalu harus yang baru. Tapi kalau baru bagus sekali. Nah, Brawijaya inspiring buat kita. Kita ini masih belum mendapatkan roh dari PKMKC. Kita sering mendapatkan lolos tetapi mendapatkan medali untuk emas belum pernah, jarang. Oleh karena itu yang kita baru dapat adalah, oh ternyata harus bisa menunjukkan keterbaruan, kreativitasnya. Nah, bagaimana dengan kondisi daring ke depan? Nah, karena daring ini tidak memperkenankan fisik, maka daring ini PKMKC prototype. Nah, nanti mau Anda kembangkan, ya, ini harus diganti dengan virtual, ya. Jadi prototype Anda itu Anda visualisasikan. Karena tidak boleh merakit, ya. Anda tidak diperkenankan membeli sensor, Anda tidak boleh memperkenankan membeli hardware, perangkat-perangkat keras, nggak boleh. Anda merakit nggak boleh. Karena itu Anda diminta hanya membuat dalam bentuk daring, divisualisasikan. Jadi kalau mau membuat suatu misalnya teknologi pendingin, lemari es gitu, ya lemari esnya dibuat visualnya, animasinya. Termasuk bagaimana cara kerja, komponennya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, kelebihannya seperti apa dibandingkan lemari es yang sudah ada dan sebagainya itu. Ya. Tapi juga Anda harus bisa menunjukkan tentang keberlanjutannya. Kemudian keunggulannya. Itu harus ditunjukkan walaupun semuanya berdasarkan pada prediksi. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Luaran PKM 5 bidang itu luarnya seperti ini, ya. Berbeda dengan saat luring. PKMP luarannya laporan kemajuan jelas, laporan akhir jelas. Kemudian yang ketiga bukan video, video dibatalkan karena video sangat sulit sehingga yang menjadi luaran adalah naratif review. Jadi untuk PKMP ini hanya naratif review.
Nah, untuk PKMK, laporan kemajuan, laporan akhir, video pelaksanaan program. Untuk M, laporan kemajuan, akhir, video pelaksanaan program, buku pedoman pelaksanaan. Kemudian T, sama dengan M, laporan kemajuan, laporan akhir, video pelaksanaan, dan buku pedoman. Kemudian KC, laporan kemajuan, laporan akhir, dan video pelaksanaan program. Saya rasa demikian, Bu Siwi sama Bu siapa tadi? Ya, saya rasa cukup materi saya. Ya, sedikit berbeda dari Bu Siwi, saya lebih pendekatannya bahwa nanti ke depan PKM kita ini bukan lagi PKM luring, tetapi pendekatannya adalah PKM daring. Nah, kalau kita bicara tentang daring, maka sesungguhnya adalah kemampuan untuk menggambarkan konsep kreativitas kita dalam bahasa-bahasa animasi dan bahasa-bahasa virtual. Saya rasa demikian, saya kembalikan. Monggo. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Edwardus Bimo Aksono Pradoto atas materinya yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini, sangat mencerahkan dan menginspirasi bagi kita semua bagaimana trik-trik ataupun strategi pembuatan proposal bisnis, juga bagaimana mempresentasikannya. Semoga kita bisa memenuhi harapan untuk bisa mendapatkan emas tadi, mengejar Brawijaya mungkin seperti itu insya Allah. Baik, hadirin mahasiswa-mahasiswi peserta sosialisasi program kreativitas mahasiswa tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga secara daring yang kami cintai. Demikian tadi keseluruhan rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan Bapak Ibu mahasiswi dalam mengikuti acara secara online. Semoga kita semua yang hadir bisa mengambil manfaat dan menemukan cara meraih sukses dalam setiap event kreativitas mahasiswa dan mengharumkan nama alma mater kita tercinta, Universitas Airlangga. Baik, salam FEB 1, Unair hebat, excellent with morality untuk Indonesia. Akhir kata, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berjalannya acara. Saya Dwi Inama Wahyu Lestari, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.